Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati, kita satukan iman, kita satukan roh di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anakmu Bapa. Semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live dimanapun mereka berada. Kami percaya urapanmu, lawatanmu, Roh Kudusmu bagi mereka semua. Bahkan jaringan internet kami serahkan ke dalam tanganmu supaya Engkau memberkati. Lampu khusus yang ada di Sentani Jayapura supaya Engkau berkati dan tidak padam Tuhan, sehingga ibadah live ini dapat berjalan dengan baik. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk menahan hadirat Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu hal yang indah ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, ketika kita memuji dan menyembah meninggikan nama-Nya. Sebab itu mari kita datang bersama-sama. Katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kembali katakan bersama-sama, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
agar kami memandang wajah-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, bawa kami masuk dalam dekapan kasih-Mu, agar kami merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu, agar kami merasakan urapan-Mu, kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Glory haleluya. Saat indah, saat bersama-Mu Tuhan. Saat indah, saat kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Curahkan api kebangunan rohani bagi kami anak-anak-Mu. Curahkan api Pentakosta, curahkan hujan Roh Kudus-Mu. Curahkan api kebangunan rohani bagi kami. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami. Bangkitkan Roh-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu ajaib, berkat-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Keselamatan yang Kau berikan sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sungguh ajaib. Glory haleluya. Mujizat-Mu bagi kami. Glory haleluya. Terima kasih. Kini hidup kami Tuhan. Kini kerinduan kami untuk kami selalu berada di dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami untuk selalu berada di dalam dekapan kasih-Mu. Semakin dekat dan semakin dekat kami Kau bawa kepadamu, dan semakin dalam urapan-Mu bagi kami. Semakin dalam dan semakin dalam Kau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Penyertaan-Mu, karya-Mu begitu indah bagi kami. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
Roh Kudus ada bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Dan Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Saudaraku yang mau bertepuk tangan, boleh bertepuk tangan. Yang mau menari, boleh menari. Saudaraku boleh letakkan HP saudaraku untuk kita bisa leluasa memuji dan bersukacita bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh
Haleluya. Saya percaya semuanya kita bersuka cita dan semuanya kita diberkati Tuhan lewat pujian sukacita kita ini. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biar kerinduan kita bersama di dalam hadirat Tuhan. Sebab adalah lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Banyak hal yang kita dapatkan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, walaupun itu hanya satu hari saja, dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Dari awal bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik, lebih
menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Saatnya Engkau memberkati rohani kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja berkarya dan mengurapi hamba-Mu, ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semuanya saudaraku yang mengikuti ibadah live ini pasti rindu untuk menjadi orang yang sukses. Dan tidak ada pun di antara saudaraku yang memiliki kerinduan untuk mengalami kegagalan. Tetapi saudaraku, untuk meraih kesuksesan itu tidaklah mudah, saudaraku. Ada banyak proses, ada banyak pengorbanan, ada banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang sukses. Dia dimulai dari nol, dari bawah. Bahkan ada orang yang mengalami kesuksesan itu diawali dari dia menjadi orang yang sangat hina. Contohnya yang menggantikan Ratu Wasti, yaitu Esther. Dia adalah tadinya seorang budak. Saudaraku bisa tahu budak ya, kalau bagi orang Yahudi budak itu sangat hina. Ya, kalau budak itu sangat hina, saudaraku. Tetapi oleh karena perjuangannya, oleh karena doanya, oleh karena kesungguhannya, dan oleh karena keyakinannya yang begitu luar biasa kepada Allah, maka dia menjadi ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Demikian juga dengan Yusuf. Dia menjadi seorang raja muda di Mesir. Tentulah juga perjuangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi ada pengorbanan yang begitu luar biasa yang harus dia hadapi. Ada penderitaan yang begitu luar biasa yang dia hadapi. Mulai dari kanak-kanak dia sudah menderita. Pertama kali dia dibuang ke dalam sumur. Habis itu dia dijual kepada pedagang saudagar Ismail. Habis itu lagi dijual dia kepada Potifar. Dan di dalam rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar. Dituduh dia akan memperkosa, padahal tidak. Dan akhirnya dia dipenjara. Dan begitu banyak proses demi proses yang dialami oleh Yusuf. Dan puji Tuhan, dia menjadi seorang raja di Mesir. Demikian juga dengan Musa. Di dalam dia menjadi seorang pemimpin, menggembalakan ribuan orang dari Mesir akan dibawa ke tanah perjanjian. Itu juga banyak. Sebelum dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang pelarian karena dia membunuh pada waktu itu. Dan dia dicari, dikejar-kejar, menjadi seorang pelarian. Tetapi oleh karena perkenanan Tuhan dan oleh karena kesungguhannya, keyakinannya yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan memilih dia. Padahal dia seorang yang gagap. Dia seorang yang gagap bicara, saudaraku. Nah, tokoh-tokoh Alkitab yang ada, semuanya itu berhasil di dalam pelayanan mereka. Ada penderitaan yang mereka jalani. Ada proses demi proses yang mereka jalani. Demikian juga dengan halnya Yosua. Mari kita buka di dalam Yosua pasal 1. Kita lihat Yosua pasal 1 ketika Musa telah meninggal. Sementara bangsa Israel belum sampai ke tanah perjanjian. Dia sudah meninggal. Dan harus ada yang melanjutkan tampuk kepemimpinan.
tongkat estafet itu belum selesai dan harus ada yang menggantikan. Sementara waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, terlalu banyak rintangan, tantangan, cemooh, ejekan, pemberontakan yang harus dia hadapi. Dan akhirnya dia meninggal sebelum sampai ke tanah perjanjian. Dan harus ada yang menggantikan dia, yaitu pilihan Tuhan ada pada Yosua. Sebelum dia melanjutkan kepemimpinan itu, terlebih dahulu Allah berbicara kepada Yosua. Sebab apa? Sebab Allah tahu perjalanan yang akan dilanjutkan, kepemimpinan yang akan dilanjutkan oleh Yosua adalah banyak pergumulan, banyak tantangan atau rintangan. Maka dari itu kita lihat Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yosua 1 ayat 6 dan ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di dalam satu perikop ini, Tuhan Allah 3 kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hendaklah hati kita kuat. Hendaklah kita tidak menjadi lemah di dalam memenuhi panggilan Allah. Hendaklah iman kita itu kuat dan tidak akan tergoyahkan oleh hal apapun juga. Hendaklah keyakinan kita, kesungguhan kita, keputusan kita teguh, kuat, teguh, tidak akan tergoyahkan oleh hal apapun juga. Sebab banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cemooh, bahkan banyak pemberontakan yang akan dialami oleh Yosua di dalam dia memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Banyak rintangan, banyak peperangan demi peperangan di dalam perjalanan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apakah di dalam memenuhi panggilan, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk melayani Tuhan, panggilan untuk setia, panggilan untuk beribadah, sudahkah kita kuat? Sudahkah kita teguh? Sebab akan banyak rintangan. Firman Allah berkata, musuhmu adalah seisi rumahmu. Kenapa? Musuhmu adalah seisi rumahmu. Karena seringkali seisi rumah kita ini menjadi penghalang untuk kita datang beribadah dengan setia. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak-anak. Tetapi yang biasanya menjadi penghalang untuk datang dengan setia beribadah tanpa terlambat itu adalah suami. Seringkali suami-suami ini bikin tindakan aneh-aneh, gerakan tambahan aneh-aneh pada hari-hari Minggu. Sehingga apa? Istri dan anak penuh dengan pergumulan. Yang kadangkala nanti ibadah jam 10, dia bangun itu jam 9. Membangunkannya pun setengah mati rasanya. Habis bangun nanti bukannya langsung pergi mandi, tetapi duduk dulu menghayal atau isap rokok. Sudah bangun terlambat, pergi lagi cuci motor atau cuci mobil. Seringkali seperti ini, saudaraku. Ini adalah rintangan, tantangan. Itu sebabnya firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Akan banyak cemooh, akan banyak ejekan, akan banyak fitnah yang membuat kita goyah dan banyak godaan. Apakah itu godaan lewat mata? Apakah godaan lewat telinga yang kita dengar? Atau godaan lewat pikiran kita?
Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, peperangan. Ya, Yosua di dalam mereka akan berjalan menuju kota Kanaan. Itu mereka disertai dengan banyak peperangan demi peperangan dalam perjalanan. Secara secara kehidupan sehari-hari, peperangan ini menggambarkan daripada peperangan rohani. Ya, secara rohani peperangan ini digambarkan dengan peperangan rohani, berperang melawan diri sendiri, berperang melawan batin sendiri. Seringkali firman Allah itu digenapi dalam kehidupan kita ini, daging ini lemah tapi roh penurun. Itu seringkali terjadi, saudaraku. Bukan hanya peperangan melawan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi peperangan batin kita ini, saudaraku. Seringkali banyak godaan, untuk apa kau ke gereja, atau juga begitu-begitu aja kehidupanmu. Untuk apa kau setia melayani Tuhan, toh juga begitu-begitu aja kehidupanmu. Tidak ada uang dari pelayanan, tidak ada uang dari gereja. Banyak tentangan, banyak rintangan, saudaraku, yang membuat kita akan kembali menoleh ke belakang. Saudaraku, kenapa Elisa ketika dia dipanggil untuk melayani Tuhan, itu 24 ekor kerbau dia sembelih, dia masak, dia kasih semua makan teman-teman satu kampung, dan yang memasak daging itu dia pakai kayu bajak. Kenapa, saudaraku? Kenapa itu terjadi? Artinya adalah ketika dia di dalam masalah dalam pelayanan, sehingga dia tidak putus asa dan kembali menoleh kepada pekerjaan yang dulu. Karena sudah tidak ada lagi kerbau, tidak ada lagi kayu bajak, semuanya sudah habis. Akhirnya apa? Dia harus mengambil keputusan untuk terus melayani, maju walau rintangan tantangan apapun yang terjadi. Dan memang betul, terlalu banyak tantangan yang dia hadapi. Orangnya kecil, pendek, pincang, botak. Setiap kali dia mau pergi pelayanan, dia diejek. Hei botak, hei botak, hei pincang, hei pincang. Banyak orang yang mengejek dia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam panggilan itu, dia tidak perlu lagi menoleh. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua? Ketika kita ada memiliki rintangan, tantangan, masalah, adakah engkau ingin kembali kepada kehidupan masa lalu? Dosa-dosa masa lalu, kegiatan masa lalu yang sudah engkau tinggalkan, adakah engkau menoleh kembali ke belakang? Ketika engkau sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, lalu engkau meninggalkan pekerjaanmu, dan ketika engkau berkekurangan di dalam pelayanan itu, engkau mengalami banyak kekurangan, apakah engkau ingin menoleh kembali kepada pekerjaan yang dulu yang sudah engkau tinggalkan? Tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Itu sebabnya Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena tidak mudah. Kalau tidak ada komitmen dari diri sendiri, dari hati kita sendiri, kita tidak akan bisa, saudaraku. Tidak akan bisa. Saya meninggalkan pekerjaan. Saya dulu sebagai seorang guru di Jakarta. Saya tinggalkan pekerjaan saya tahun 1997. Ketika saya meninggalkan pekerjaan saya 1997, itu teman-teman saya banyak bilang begini, Ibu Eka akan pindah ke Sumatera, meninggalkan Jakarta. Kehidupan apa yang kau dapatkan di Sumatera? Kau mau buka pelayanan dengan modal apa? Lalu nanti persembahan yang ada paling hanya 100 rupiah. Uang kertas merah. Waktu itu uang kertas merah kan masih ada. Uang 100 rupiah. Hanya itu nanti yang ada di dalam kantong kolektor. Tetapi saya tidak tergoda. Saya tidak terpengaruh dengan kalimat mereka. Saya tidak takut. Karena saya sudah mengambil keputusan.
Maka saya berkata kepada diri saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Rebeka di dalam memenuhi panggilan Kristus untuk melayani Dia sepenuh waktu. Full time, bukan part time, tapi full time. Dan sampai hari ini saya melayani sepenuh waktu. Banyak goncangan, banyak godaan. Dan memang betul seperti yang mereka katakan itu. Persembahan yang saya dapat di dalam kantong kolektor, ya memang 100 rupiah. Uang kertas merah, bahkan ada yang 50 rupiah, ada yang 25 rupiah pada waktu itu. Dan banyak penderitaan, banyak kekurangan yang saya dapatkan. Kadang makan hanya dengan beras catu, beras pegawai negeri, beras catu dulu itu saudaraku. Nggak seperti sekarang masih enak. Kalau dulu beras catu itu sudah baku lengket antara butiran yang satu dengan butiran yang lain dan sudah berulat. Itu yang harus saya masak saudaraku. Bahkan tanpa ikan, tanpa sayur. Lalu apa yang saya lakukan? Saya masak, saya cuci bersih itu dulu nasi, ya beras saya cuci bersih. Habis itu saya masak. Lalu saya ambil garam, saya masukkan di dalam air. Garam yang sudah di dalam air itu, itulah ikannya, itulah sayurnya. Saya siram di nasi. Saya siram di nasi. Nikmat saudaraku. Bahkan seringkali juga terpaksa puasa, karena memang tidak ada sama sekali. Bahkan juga seringkali juga terjadi beras tinggal satu mu itu harus saya bagi 3 supaya cukup saya bubur. Jadi setiap hari dalam 3 hari itu saya makan bubur. Tidak masalah saudaraku. Dan saya tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Dan saya tidak perlu lagi menoleh untuk bekerja seperti dulu. Tidak saudaraku. Keputusan yang sudah saya ambil. Saya berkomitmen di hadapan Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Seperti apapun sukarnya yang harus saya hadapi, saya akan tetap maju. Sampai hari ini puji Tuhan, saya masih tetap melayani Tuhan dan tidak perlu menoleh ke belakang. Yang walaupun seringkali godaan untuk menoleh ke belakang itu ada. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Bagaimana dengan saudaraku? Ketika Tuhan memanggil engkau untuk bertobat, ketika Tuhan memanggil engkau untuk menerima keselamatan itu, adakah engkau menoleh lagi ke belakang? Menoleh kepada dosa-dosa yang sudah engkau tinggalkan. Saudaraku, ketika engkau ada di dalam kebimbangan, berkat Tuhan sulit untuk engkau terima. Maka dari itu jangan pernah ada kebimbangan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan. Jangan ada kebimbangan. Jangan menoleh. Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan bagimu. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan.
maka itu panggilan untuk setia beribadah, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk melayani Tuhan. Responi panggilannya. Firman Allah tadi berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati. Miliki keyakinan yang sungguh akan kuasa Tuhan. Ketika engkau berani untuk berkomitmen, ada pertolongan, ada mujizat daripada Tuhan. Sebab Dia Allah yang berfirman, maka Dia yang menggenapi juga. Haleluya Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mampukan semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini, bahkan baik ketika mereka yang mengikutinya membuka ulang kembali, untuk melakukan apa yang sudah mereka dengarkan firman Allah pada malam ini. Banyak rintangan, banyak godaan, banyak tantangan yang menghadang kami ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami ini, yang menguatkan dan meneguhkan hati kami, maka tidak akan pernah kami menoleh ke belakang. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan dalam hidup kami ini. Sebab itu biarlah Roh Kudus Engkau terus ada tinggal di dalam hati kami, dan Engkau berkarya dalam hidup kami ini. Biarlah kekuatan, keteguhan daripada Allah itu ada bagi kami semua anak-anak. Kami percaya akan kuasa mujizat-Mu Tuhan Yesus, yang menyertai, yang memberkati kami semua. Dan kami percaya mujizat-Mu Engkau telah berikan bagi Jire Vanessa sendiri. Engkau telah menjamah jantungnya sehingga tidak lagi berlubang. Dan Engkau telah membasuh paru-parunya dengan darah-Mu yang kudus itu Tuhan Yesus, sehingga bersih. Bahkan seluruh tubuhnya Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Dan oleh kuasa bilur-Mu yang memberikan kesembuhan bagi Jire Vanessa sendiri, Engkau telah membebaskan dia dari segala kutuk-kutuk penyakit. Engkau telah membebaskan dia dari segala kutuk mati muda. Maka Jire Vanessa Sembiring sembuh, sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Itu akan menjadi kesaksian yang hidup bagi dia kelak ketika dia sudah dewasa.
Dan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi kami semua anak-anak Tuhan. Memotivasi kami untuk semakin setia datang beribadah melayani Tuhan. Ulurkan tanganmu untuk memberkati semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini. Apapun kebutuhan mereka, apapun problema mereka, mari Engkau memberkati. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Apapun jenis penyakit mereka, baik mereka yang terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah, Engkau sembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami stroke, lumpuh, mereka menjamah, dan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati Presiden kami Joko Widodo, teruslah malaikat-Mu ada bersama-sama dengan dia. Pembelaanmu, pertolonganmu baginya. Daerah-daerah yang terkena bencana alam, semua umat-Mu yang ada di dalamnya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami Papua, Kabupaten Jayapura. Engkau selamatkan semua umat-Mu. Hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan tercurah bagi kota kami Papua, tercurah bagi Kabupaten Jayapura. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam ibadah live kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan teruslah Engkau mengurapi kami. Berkati pergumulan gereja Allah Baik Jemaat Galilea untuk pelunasan tanah dan juga untuk pembangunan. Terlalu yakin dan percaya kami akan kuasa mujizat-Mu. Engkau mampu untuk mengantarkan sponsor bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu, pembelaan-Mu bagi kami. Pembangunan terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu itu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat datang mengalir bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa teruslah dukung kami di dalam doa untuk setiap ibadah-ibadah ini, sehingga setiap ibadah live yang kami lakukan setiap malam banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, yang dikuatkan dan diberkati Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.